sebebas ini. Biasanya moderator itu kejam. Makasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saya kira acara bisa kita akhiri. Loh, sudah ada rekomendasi, mau diskusi apa lagi? Ini mau saya bantah malah kita berkelahi. Wong yang capres saya. Kita nggak bisa berdebat. Tapi yang pertama, Pak Rektor terima kasih dari himpunan alumni, ya terima kasih. Keluarga besar IPB, tamu undangan yang berbahagia, minta maaf saya tidak bisa sebut satu persatu. Saya ingin mengawali dengan sebuah dongeng atau cerita dulu. Ada beberapa poin. Yang pertama, hari ini ada terjadi banyak kegambangan antar negara bicara soal pangan dunia. Karena geopolitik berubah, maka kemarin beberapa kapal tidak berani menyeberang karena negaranya sedang berkonflik di beberapa titik. Apa yang terjadi? Beberapa negara yang berperang itu lumayan mengganggu distribusi sehingga harga juga terganggu. Global climate change terjadi, pertumbuhan penduduk terjadi, kerusakan lingkungan terjadi, dan kemudian masing-masing negara menyiapkan dirinya untuk menjaga warganya. Tiba-tiba beberapa negara penghasil produk pangan mengatakan bahwa, sorry, saya tidak akan mengekspor lagi produk pangan. Dan kemudian ya respon awal terjadi kepanikan-kepanikan. Itu yang terjadi pada kondisi hari ini. Lalu, kami pernah berbincang dengan para pengambil keputusan di level nasional. Datanglah kemudian lembaga internasional memberikan penghargaan kepada kita bahwa pangan kita cukup. Waktu itu saya masih jadi gubernur dan beberapa gubernur penghasil pangan yang cukup besar di Indonesia diundang untuk menyaksikan, Bu. Dan kemudian tepuk tangan menggelegar karena kita cukup pangannya. Tapi setelah itu kemudian menjadi kontroversi. Karena kemudian tiba-tiba ada kebijakan, loh kita mau impor beras lagi. Gegerlah kemudian cerita-cerita itu. Saya diundang sebuah acara, rapat intern di partai. Biasanya partai berbicara cerita elektoral. Tapi kami senang beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir kita bicara kemiskinan, pendidikan, kesehatan ibu anak, stunting, dan terakhir kita bicara kedaulatan pangan. Maka terima kasih Pak Rektor, saya diundang ke sini, temanya pas ini. Kita bicara daulat agromaritim. Sebuah mimpi besar agar paradigma kita akan menuju pada titik yang kita inginkan. Rasanya persis seperti IPB didirikan. Urusan pertanian dan pangan itu adalah urusan hidup matinya bangsa. Saya kira pesan itu begitu kuat bahwa negara kita memang agraris, bahwa negara kita memang archipelagic, bahwa kemudian pendekatan-pendekatan pembangunan mestinya tidak land based oriented, tapi mestinya juga maritime, ocean oriented juga. Itu yang kemudian hari ini orang mulai memperbincangkan dengan kondisi-kondisi yang terjadi. Lalu Bapak Ibu, sudah terjadi debat capres yang pertama. Saya tadi cerita sama Pak Rektor, sama Ketua Alumni. Saya ini pernah tersesat, tapi insya Allah di jalan yang benar gitu. Masuk jadi anggota DPR pertama itu, Ici indil-indil. Indil-indil itu apa ya Pak Ade? Masih kecil. Nggak ngerti. Karena saya
jarang sekali menggunakan gelar, maka mungkin saya dianggap nggak sekolah. Paling lulusan SMA ini paling gitu. Ditaruhlah di Komisi Pertanian. Habis itu baru saya bisa merasakan apa itu politik kelautan kita, kehutanan kita, pertanian kita, sampai kemudian dari saya nggak ngerti jadi jatuh cinta. Dan itu real posisi yang ada di Indonesia. Di dalam debat kemarin saya mendapatkan pertanyaan bagus dari pasangan yang lain. Mas Ganjar, di Jawa Tengah terjadi kelangkaan pupuk. Bagaimana itu? Itu. Pak, saya keliling seluruh Indonesia, langka semua Pak. Kalau kita sering piknik dan piknik kita jauh, kita akan mengerti persis apa yang menjadi persoalan masyarakat. Maka Bapak Ibu, saya akan banyak bercerita sebenarnya dari satu data Indonesia. Ini belum tuntas. Tapi saya tertarik untuk merancang ini, untuk menyiapkan ini, untuk mengeksekusi ini, karena itu menjadi basis sebenarnya untuk kita jadikan data sains mengambil keputusan. Boleh dimulai? Mumpung waktunya bebas ini. Saya hanya tidak butuh waktu lama Pak, 3 jam aja. Yang bosan nanti langsung angkat tangan. Kalau kita bicara kemandirian pangan, rasanya kok belum. Mudah-mudahan data ini cukup menjelaskan, kalau keliru tolong diperbaiki. Kalau kita bicara indeks keamanan pangan kita, ini ya perbandingannya negaranya tidak terlalu besar, tapi kondisi kita belum terlalu bagus. Ini real Bapak Ibu, dari Global Food Security Index, dan kita punya mimpi besar, pangan kita murah. Meskipun pada saat kemarin saya di Magelang ketemu dengan petani saya tanya, hasil pertaniannya mau mahal apa murah? Petani ngomongnya, mahal. Konsumen saya tanya, mau murah apa mahal? Maunya murah. Di tengah itulah sebenarnya peran pemerintah. Mana yang mesti kita proteksi, mana yang mesti kita subsidi, dan bagaimana kontrol negara itu bisa kuat. Ini yang terjadi. Saya mulai jualan KTP Sakti. Politisi itu sukanya janji, saya dipaksa untuk berjanji. Ya janjilah kita cerita. Apa itu KTP Sakti? Sebenarnya itu satu kartu terintegrasi. Di situ ada NIK, kita bisa lakukan profiling, ahli IT cukup banyak, dan sebenarnya itulah basis data kita. Maka saya ceritakan, kenapa pupuk langka? Karena satu subsidi, satu tidak subsidi. Subsidi dasarnya adalah lahan, Prof. Maksimum 2 hektar. Penyelundupan hukumnya bisa dilakukan dengan sangat gampang. Maka kalau saya juragan, saya akan sewa tanah yang kurang dari hektar, 2 hektar. 1,9, 1,5, 2 hektar. Ya. Tapi saya bisa punya 100 hektar. Saya bisa dapat subsidi enggak? Berbasis itu saya bisa dapat. 2, disparitas itu punya potensi penyelundupan. Maka setelah debat itu menarik, pemerintah mengumpulkan seluruh penyuluh, mengumpulkan seluruh distributor, dan menyampaikan kepada masyarakat, tenang, pupuk ada. Begitu bahasa yang saya dengar. Tapi faktanya sebenarnya tidak begitu. Kita butuh integritas dan jujur pada soal itu. Maka kemudian berbasis pada data kependudukan inilah, kita sebenarnya bisa melakukan profiling. AI bisa kita masukkan kok ke situ untuk menghitung. Kalau kita minta tolong IPB, Prof, sudah selesai itu. Selesai itu. Sebenarnya di IPB yang ingin saya sampaikan satu aja. Karena suatu ketika dalam rakernas pangan kami, stand presiden waktu itu saya udah bisik-bisik sama Pak Ganjar. Nanti kalau dilantik langsung bicara kedaulatan pangan.
siapkan perencanaannya mulai sekarang. Bahasanya begitu. Kalau saya enggak, Pak. Siapkan pertemuan dan kontrak dengan IPB, itu lebih pas. Nggak usah tepuk tangan dulu. Kecuali di sini sudah kompak mau mendukung saya. Loh, ini komitmen take and give. Ini take and give. Soal selera apa-apa enggak apa-apa. Saya tidak pernah memaksakan, tapi ini konkret. Bapak Ibu, mau bicara apa tadi? Bicara padi produktivitas berapa? Prof, saya tidak minta 12 ton kok, Prof. Saya nggak minta 10 ton. Saya minta 7 ton aja deh. 7 ton aja. Kita udah boom. Gak usah. Kontrak dengan IPB, ini tanaman semusim, dalam 1 tahun sudah kelihatan hasilnya. Selebihnya apa? Paksa. Ini loh peta Indonesia. Ini loh daerah pertaniannya. Spasialnya sudah ada. Masuk ke sana. Pak Arief, ada berapa kekuatan yang Anda siapkan? Ini Pak Ganjar risetnya, ini benihnya, ini budidayanya, dan proyeksi hasilnya seperti ini. Teknologinya kita masukkan ini. Pak, saya butuh pengawalan, Pak. Saya ingin merdeka belajarnya diwujudkan dalam 1 tahun, maka saya minta mahasiswa IPB untuk mengawali dalam 2 tahun saja. Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan itu dari dalam hati harus tulus. Yes, kita akan kerjakan. Gitu. Perlu saya siapkan kontraknya sekarang? Oh, gini. Jadi jangan meminta janji saya juga meminta janjinya IPB. Cocok lah. Bapak Ibu, ini simpel. Saya orang yang meyakini ini karena pada saat saya diundang oleh para peneliti, mereka menyampaikan, Pak Ganjar, penelitian kami itu di perpustakaan sampai dimakan tikus. Penuh, betul kan? Pak, kenapa tidak dirilis satu-satu? Kenapa hasil riset dari IPB kemudian tidak kita stempel? Kita ambil sebagai kebijakan dari negara, kita perintahkan untuk dieksekusi, kita kasih batas waktu, kasih anggarannya. Saya percaya. Kenapa? Lagi-lagi tadi tanaman semusim, padi, apa tadi Prof? Kedelai, bawang. Ini kan usia 3 bulanan semua ini. Belum kalau hasil risetnya lebih cepat lagi. Terukur. Dengan segala kecanggihannya lah. Saya percaya itu. Jadi yang disampaikan Pak Arief tadi tidak terbantahkan. Juara IPB. Enggak terbantahkan itu. Kalau kemudian itu mau kita kurangi, katakan umpama bawang putih, ini tanaman subtropis. Saya pas pelajaran ini enggak masuk persoalannya waktu itu. Jadi ketika orang mengatakan ke saya, Pak Ganjar, enggak bisa Pak bawang putih. Itu tanaman subtropis. Saya tidak percaya. Maaf. Karena itu cara sebenarnya secara politik mentekel orang untuk kemudian kita tetap impor. Enggak pede. Maaf. Maaf Bapak Ibu. Saya kira IPB pasti punya data. Berapa impor bawang kita dari tahun ke tahun. Barusan saya ke pabrik rokok. Berapa impor tembakau kita dari tahun ke tahun. Berapa? Kedelai, kedelai Pak. Enggak menarik, enggak seksi buat petani. Bahasanya begitu. Karena rendah dibandingkan kalau mereka peer to peer dengan beras. Maka lebih menguntungkan beras. Maka basis data yang kemudian kita kelola dengan baik, dengan NIK, kita bisa melakukan profiling itu untuk kita berikan special treatment. Lanjut. Maka Bapak Ibu, ada 3 hal yang saya ceritakan. Satu, bagaimana ekonomi pesisir, nelayan produktif, dan blue economy. Tentu pertanian dalam arti luas. Luas itu termasuk perikanan dan kelautan. Lanjut. Satu-satu dulu. Kalau obat gerok itu apa ya? Jahe. Jahe dari IPB ada? Buat dibuatin minum jahe. Enggak kok terus, enggak. Ini kok dikira warung apa gitu. Saya mulai dari riset tadi yang saya ceritakan sepenggal.
mewujudkan kedaulatan pangan, smart distribution, smart farming, smart fishing. 3 di atas itu saya katakan IPB punya semua, saya jamin itu. Saya itu gregetan sebenarnya paparan saya hari ini. Karena apa? Di tempat ini itu ada semua. Persoalannya apakah ini bisa kita geser menjadi kebijakan publik? Itu hanya butuh ini. Jalan. Itu hanya butuh gregetan gitu. Kalau itu bisa dilakukan, maka saya sampaikan satu data dengan kualitas air, pakan, nutrisi. Pakan saja coba. Pakan ternak itu, saya kira rakyat tidak terlalu punya kekuatan, Prof. Betul nggak? Sangat bergantung kepada perusahaan-perusahaan besar. Karena mereka mencoba melakukannya dengan sangat baik. Aku buatin, kapasitasnya besar, harganya bagus, bahkan kamu tak utangi dulu. Sehingga kamu depend on me. Itu yang terjadi. Maka kalau kemudian yang smart-smart ini bisa kita lakukan, datanya bagus, setidaknya kalau meleset nggak terlalu kejauhan. Maka Bapak Ibu, sampai kemudian pada perdagangannya monitor harga. Saya bekerja sama dengan BI. Kita buat aplikasi namanya Sihati. Sistem informasi harga komoditi. Awalnya itu helikopter view untuk melihat perdagangan pangan. Ini alat kendali saya pada saat saya jadi gubernur. Untuk mengendalikan inflasi awalnya itu. Lalu dikembangkan sudah, kalau nggak salah sudah keempat diperbaiki. Kita tarik sampai tingkat produksi. Baru kemudian, kok masih tidak terkendali, ada apa? Shadow, nggak kelihatan Bapak Ibu. Riset berikutnya muncul, saya ambil satu sampel beras. Beras itu ternyata middleman, kurang berorientasi gender, middle person, 8. Dan 2, yang pertama inilah pengambil keuntungan tertinggi, pengepul 1 dan 2. Kami punya risetnya itu. Bagaimana cara kita memotong? Teknologi, sistem logistik daerah. Kenapa daerah? Bagaimana kemudian kita menentukan harga besar, harga beras, semua di pasar Jakarta. Pasar apa itu namanya? Kramat Jati. Semua ditentukan di sana. Di Pekalongan enggak, Pak? Di Klaten, apalagi, Pak? Enggak ada, Pak. Banjarnegara, waduh, jauh, Pak. Enggak ada, semua menunggu di sana. Kenapa? Padahal kita negara besar, kepulauan yang gede. Monitor harga. Lalu modernisasi. Udahlah. Petani-petani muda tidak mau, Prof. Enggak mau. Maka saya senang sekarang banyak sekali petani muda yang kemudian keren. Dia mau investasi besar sekali karena dia punya modal intelektual yang bagus. Di mana itu? Kudus. Kebetulan orang tuanya kaya. Tapi anaknya punya experience bagus membuat melon. Pakai greenhouse dan semua dengan teknologi yang sangat tinggi. Sehingga hanya butuh 3 insinyur pertanian untuk melakukan controlling. Semua dikendalikan dengan AI. Keren banget, anaknya masih muda. Tapi saya juga menemukan agak di bawah sedikit di Kabupaten Semarang berbatasan waktu itu dengan Salatiga. Anak muda. Dia konsisten pada pertanian organik. Dia gunakan modernisasi dengan segala teknologi yang dia miliki. Dan itu berjalan. Kenapa? Karena anak muda yang lain nggak mau bertani. Pak, kalau macul, Pak, nyangkul, tangannya kasar. Kalau cowok salaman sama cewek nanti, tangannya kasar gitu. Nggak asik katanya. Tapi ketika dia mulai mengintroduksi dengan teknologi, kemudian hampir tidak dia sentuh. Ya, 1-2 adalah tukangnya. Tidak cangkul, traktor, transplanter, combine harvester, teknologi semuanya. Tapi waktu dulu Pak Menteri Pertanian yang sekarang, yang waktu itu jadi Menteri Pertanian, waktu itu saya kasih challenge juga, Pak, kita bikin modernisasi dan percontohan yuk. 100 hektar dalam satu hamparan. Kemudian
pematangnya dihilangkan. Coba Pak kita lakukan Pak. Kita kasih insentif. Bahkan nanti kepemilikan tanahnya menggunakan digital. BPN memberikan insentif agar kita naik kelas. Pertaniannya modern. Kalau itu terjadi, maka akan terjadi pengangguran. Karena tanah yang kecil-kecil dikonsolidasikan. Dikelola oleh profesional. Anak muda. Nah yang nganggur-nganggur, yang pemilik tanahnya kemana? Dia kita tanya, kalau Bapak Ibu nganggur, mau kerja apa? Ternyata kerjanya nggak jauh-jauh dari urusan pertanian dalam arti luas. Peternakan. Pak saya kasih sapi dong. Kalau nggak sapi apa kambing. Kalau nggak samping apa ayam bebek. Ibunya kemudian bikin warung. Jadi urusannya masih urusan itu. Itulah masyarakat kita yang secara sosiologis memang sangat agraris. Bapak Ibu. Pada saat kemudian mau dilakukan, nggak tahan Pak. Kenapa nggak tahan? Pengalaman saya Pak. Seluruh pendekatan model seperti itu, kalau tidak ada komitmen dari top leader yang ngontrol langsung, no, tidak akan terjadi. Maka saya sudah kepengen tanda tangan kontrak sama IPB. Kalau itu jalan, saya bayangkan tiap hari saya hanya baca dashboard. Tanamnya kapan, mulai kapan, ada di mana, perkembangannya seperti apa dengan berbagai komoditas yang ada. Pak, Bapak Ibu, itu akan terasa. Yang ngontrol siapa? Karena kita mau mentransformasikan butuh strong leader untuk kontrol langsung. Cerita agak berbeda sedikit, pernah saya pakai, bagaimana mendorong pemerintah berintegritas. Bapak Ibu, saya hanya minta jangan terima gratifikasi, sogokan, dan jangan korupsi. Bayaranmu saya naikkan, kalau kamu ingin duduk dalam jabatan publik, cukup tes saja. Yang ngawal saya langsung. Makasih Pak. Jai. Oh enggak Bu, tenang. Tapi kalau ada boleh. Itu loh ilmu gerok tadi itu. Strong leader ketika seperti itu bisa melaksanakan, maka berikutnya hanya satu contoh. Contohnya apa? Kalau kemudian contoh itu diberikan, maka yang lain akan mengikuti. Itulah birokrasi. Bapak Ibu, ini pengalaman transformasi. Tapi apakah itu tidak akan bisa balik lagi pada posisi semula? Bisa. Wong cerita iman dan godaan ini. Jadi setelah pensiun baru saya mengevaluasi diri. Oh iya ya, transformasi tidak gampang. 10 tahun, bukan waktu pendek. Berat. Nah kalau ini kita bisa buatkan, modernisasi diberikan, percontohnya ada, tinggal saya minta 2 tahun. IPB please bantu saya 2 tahun dengan segala kekuatan hasil risetnya. Saya yang jamin reportnya langsung pada presiden. Oh gitu kira-kira. Tentu dengan ancaman dan tekanan gitu. Maaf loh Prof, kita dijajah kelamaan. Fear itu membuat orang harus bekerja. Bukan kesadaran. Kalau maghrib jangan keluar, gondol wewe. Maksudnya apa orang tua? Di rumah. Itu masa pergantian, nggak tahu secara medis mungkin nggak bagus. Tapi yang muslim ya sholat, nang omah gitu loh. Itu, tapi ditakuti dulu. Awas loh, kamu jangan kencing di situ loh. Ada tempat-tempat air itu kan. Nanti anumu sakit. Ditakut-takuti. Fear. Dan hari ini semua juga ditakut-takuti. Agar orang melakukan atau tidak mau melakukan. Ini contohnya. Nah, menekan itu sebenarnya dengan konteks kapasitas intelektual yang sangat tinggi. Targeted. Disiplin. Tapi dari top leader. Kalau enggak, bukan tidak percaya. Maaf, saya sudah praktek 10 tahun soal itu. Manajemen distribusi, industrialisasi, dan insentif benih, pakan, ini contoh-contoh saja. Perluasan Smart Fisheries Village. Kalau ini bisa kita lakukan dengan berbagai contoh yang ada, tinggal direplikasi. Tingkat pengalinya berapa ya? Tim saya salah satunya, Bapak Ibu kenal semuanya. Pak Rohmin. Siapa nggak kenal? Waduh, dengan segala prakteknya.
Pak Romin kasih lagi kalau mau begini apa. Tolong saya dibuatkan simulasinya. Wah itu punya tim, bagus banget. Maka itu yang kemudian bisa kita sampaikan kepada publik untuk kita bisa tahu apakah ini akan dilaksanakan atau tidak. Seperti itu Pak, 2045 akan terjadi enggak? Saya bilang, saya capres yang mengusung pertumbuhan ekonomi 7%. Anda ambisius? Tidak. Kita harus bekerja super keras dan super cerdas. Kalau itu tidak terjadi 2045, kita tidak akan mimpi Pak. Ekonomi 4 terbesar dunia, 5 atau 7. Terserah ramalannya siapa. Tapi kita tidak akan masuk di situ. Kita akan masuk dalam jebakan pendapatan menengah. Maka apa? Ambisi ini mesti kita dorong dengan syarat tadi. Syarat inilah yang kemudian mesti kita kontrol satu persatu. Lalu bagaimana? Regulasi, struktur, dan kultur. Kalau regulasi sudah, strukturnya disiapkan, kulturnya disiapkan, maka transformasinya dilakukan. Tanpa itu, saya tidak terlalu percaya. Bapak Ibu ini. Anggaran riset yang hanya 0,22, naiklah 1% dari PDB. Dan kemarin saya ketemu dengan peneliti, ternyata disambut ini. Dan kita mesti yakin, percaya pada kemampuan anak bangsa. Sudah saatnya. Prakteknya sudah 35% dari seluruh riset dihilirisasi tadi. Yang saya dengarkan. Loh, kayak gitu kok mau di-challenge. Kadang-kadang saya merasa IPB ini satu sisi hebat. Tapi sisi kedua kasihan. Karena harus mengeksekusi sendiri sampai masuk mal-mal. Ini mesake. Itu kan mesti selesai, diambil alih, ya toh, dikerjakan. Dua, boleh pemerintah, boleh swasta. Tapi IPB sudah pakai PTNBH ya? Sudah pakai BH kan? Sudah. Artinya ada unit usaha yang bisa dibentuk pada soal itu. Nah ini. Minimum 1% melibatkan dan menugaskan periset lokal. Kita percaya Pak. Kalau itu terjadi bisa dilakukan, ketemu. Pengusahanya ketemu, industrinya ketemu, produknya ketemu, go. Kita juara dunia. Saya mendapatkan gambaran dari seorang pengusaha, Mas Ganjar. Anda menciptakan lapangan kerja toh. Kembalilah ke pertanian. Gitu. Berapa lahan di desa yang tidak terpakai idle? Berapa anak-anak di desa yang tidak bisa bekerja? Tadi saya ketemu dengan buruh linting rokok, rata-rata pendidikannya hanya SD. Maka kalau kemudian lebih produktif lagi bisa kita lakukan, bahkan mengatakan begini, Arif, Mas nggak usah tinggi-tinggi, padi 5 ton saja per hektar, artinya rata-rata sudah tercapai. Tapi ekstensifikasi menggunakan lahan-lahan yang ada. Teknologinya kita siapkan, benihnya kita siapkan. Nanti variannya, yaitu in between lah di situ. Itu akan menyerap banyak sekali tenaga kerja. Tapi saya bilang, boleh konsepnya, nanti aja Mas. Kalau sudah ada pasti siapa yang menang, biasanya gitu, rotok ngirit ini. Karena swasta risetnya mahal. Kalau IPB agak langsung dikasihkan gitu ya. Terima kasih. Lanjut, ini periset ini. Sudah bosan? Bapak Ibu itu diem memperhatikan saya atau ngantuk? Nah itu nggak ada kopi di situ, snack juga nggak ada. Saya lihat memang ya nggak apa-apa. Optimalisasi ekonomi pesisir, 12,5% dari angka kemiskinan berada di sana. Saya tanya teman-teman dari IPB, kalau rumput laut aja yang kita kerjakan gimana? Mas, gede banget. Katanya hanya butuh kedalaman sekitar 10-11 meter, dan itu ternyata dihitung dari pantai kita, area jenis itu luasnya minta ampun. Tanam rumput laut dihilirisasi sampai beres. Jadi kita tidak lagi menggali, tidak lagi land base oriented, tapi archipelagic atau ocean base oriented. Dan itulah yang kemudian mau kita dorong. Skillnya apa? Kita crash program. Kita gerakkan mereka-mereka yang di pesisir. Ini angkanya kira-kira. Ya, produksi rumput laut itu, ini bisa melibatkan 63.000 rumah tangga. Atau wisata juga boleh.
Maka skill setnya perlu vokasi, keterampilan, teknik lingkungan, ekonomi manajemen. Nah, ini dengan potensi daerah maka ada apa? Desa presisi. Desa presisi. Desa presisi itu sudah kita praktekkan di beberapa tempat. Tapi di internal kami. Ternyata IPB juga sama. Dan ternyata saya tidak tahu so far hasilnya seperti apa, tapi itu Bapak Ibu menunjukkan bahwa kita terukur betul, measurable untuk melakukan. Lanjut. Nah ini data KKP-nya 2022 ini. Kalau kita bicara sustainable fishing itu, produksi kita bisa kita naikkan nggak dari 12 menjadi 15 juta ton. Karena apa? Karena saya tanya pada nelayan itu, kredit macetnya nggak terlalu tinggi. Yang macet kira-kira sekitar 186 miliar NPL-nya, dan ini kalau kita hapuskan saja. Terus kemudian kita suntik dengan teknologi baru, dengan tindakan khusus atau afirmasi, rasanya nelayan kita akan bangkit. Rasanya. Tentu dengan modernisasi yang ada tadi syaratnya. Maka siapakah mereka? Lagi-lagi adalah profil dari masing-masing data kependudukan yang ada, sehingga tidak tumbang tindih. Kira-kira begini, Ganjar miskin, di keluarganya ada 2 anak yang tidak bisa sekolah. Apa yang dilakukan? Maka pada dirinya akan mendapatkan BLT, akan mendapatkan jaminan kesehatan pendidikan. Karena dia bertani, maka dia juga mendapatkan alokasi pupuk. Kalau dia nelayan, mungkin akan mendapatkan apakah itu asuransi atau jenis-jenis lainnya. 1. Maka terbayangkan begitu NIK itu ada, dengan card reader saja, kita bisa membaca dengan sangat cepat. Tapi kenapa tidak digunakan? Saya tidak ngerti. Dan ini problem satu data Indonesia belum tuntas. Padahal Bapak Ibu, kalau ini bisa kita tuntaskan, tidak ada yang bisa tidak kita siapkan dengan baik dan terukur betul. Ini yang ada. Lanjut. Tentu bisa juga dengan skim-skim dari perbankan yang bisa membantu mereka. BUMN nanti disuntik terus kok. Kenapa kita tidak menyuntik badan usaha milik rakyat? Gitu. Yang kekuatannya jauh lebih gede dari kelautan untuk GDP. Rendah sekali. Kalau kita bicara IUU, lalu gedenya minta ampun. Ketika Bu Susi waktu itu jadi jago tembak, dor, tenggelamkan semua. Gitu Pak De. Apa yang terjadi kemudian? Yang lain juga bisa masuk. Emang Coast Guard kita bisa ngejar? Coast Guard-nya belum jadi. Pak Kamla namanya. Ya, saya bilang, ini mesti jadi Coast Guard gitu. Kalau nggak beres-beres. Maka istilah kapal brondol terjadi terus. Dicegati banyak orang di laut. Maka kalau kita bicara IUU tadi, kita ranking 6 dari 152 dari sisi ilegalnya. Maka banyak orang Pak Ganjar itu punya mimpi besar, APBN-nya cuma begitu. Kita mesti melipat gandakan APBN. Caranya apa ya? Tax rasionya diperbaiki. Mencari pajaknya tidak mancing di akuarium atau berburu di kebun binatang, tapi ekstensifikasi dari mereka yang sebenarnya masih punya banyak potensi. Pajak loh ya. Pendapatan non pajak, lain-lain pendapatannya, umpama keuntungan, atau barangkali membuat nilai tambah dari seluruh potensi yang ada. 17 tahun curi ikan di Laut Natuna, 2 kapal bendera Vietnam ditangkap. 17 tahun. Kita nggak bisa kejar. Teknologi apa yang ada? Dulu pernah ada perdebatan capres. Bagaimana mengawasi laut kita, Pak? Waktu itu sempat muncul istilah drone. Mungkin satelit lebih pas. Tapi belum dilaksanakan itu. Bapak Ibu, illegal economy saya katakan inilah yang kemudian membuat kita akhirnya tidak pernah bisa melompat. Saya bertanya pada para ekonom, mungkin nanti kalau ada yang minat, bisa nggak membantu saya membuatkan skim APBN kita tidak 3.000 triliun, tapi 6.000. Gimana caranya?
kita akan bekerja keras. Kita ukur ulang, kita hitung ulang. Dan nemulah kemudian setelah diriset. Hilirisasi dilakukan, nilai tambah dapat, sampai ke end produknya. Bahkan ketika kemarin saya ketemu dengan teman-teman HMI, yang di, ICMI ya? Di ICMI kemarin, yang dari ITB, Mas Ganjar, jangan ekspor lagi raw material, karena raw material itu di dalamnya masih banyak mineral yang lain. Itu bahasanya. Itu yang diambil mereka, dan itu murah, tapi dia dapatkan yang lain. Inilah hasil yang kemudian orang akan bisa kelola dan mendapatkan nilai tambah. Lanjut. Kelihatannya Bapak Ibu mulai bosan nih, saya akhiri. Pas. Gaspolnya ada di sini Bapak Ibu. Kalau KTP Sakti itu adalah data, dan satu data itu betul-betul terintegrasi, maka kemudian kita dorong. Ketika kita kelola, rasa-rasanya kita bisa stabilisasi harga pada harga yang murah dan terjangkau, setidaknya terjangkau. Tentu terjangkau itu ada dua, barangnya melimpah, atau kemudian daya belinya naik. Dan itu artinya bekerja, dan SDM tadi menjadi penting. Saya punya agenda SDM, tapi tidak akan saya bicarakan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.